Assalamualaikum Bu Erza, Bu Halimah, Pak Ahmad. Baru 17 ya, baru 17, 16. Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah bisa gabung Bu Eni. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ibu. Bapak Ibu ini sudah ada grup WA kah? Dengan sesama peserta di grup kelas kita SMP kelas B, apakah sudah ada grup WA? Masih umum Bu grup WA-nya. Ya, Belum masih bareng spesifik Bu, masih bareng grup WA-nya. Masih bareng A dan B. Oh iya ya. Maksud saya saya minta tolong, mohon diumumkan untuk kelas B untuk segera masuk ke Zoom. Karena data yang kami punya itu sekitar 50-an. Ini baru belum ada separuhnya. Mohon difoto terus dikirim di grupnya karena saya tidak ada di sana, saya minta tolong. Bu Halimah ada di sana? Atau Pak Ahmad ada di grup kan? Ada Bu di grup gabungan A dan B. Ini kan grup A ya Bu ya, Apa, Bu? bukan B ya Bu. Yang kelas A itu. Grup A ya, Ini yang grup kelas A, A. ya. Oh jadi maksudnya bikin grup yang khusus A aja gitu ya? Sementara yang ada di grup itu mohon diingatkan. Bikin sesuai dengan A, SMP A atau B. Ya, mohon diingatkan untuk masuk kelas ke room ya, ke room A ya. Ya, ke room A, ke Zoom gitu. Kita sambil difoto biar tahu kalau kita sudah ada di Zoom. Sambil menunggu yang lain, Bapak Ibu sebentar.
mulai materi. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya mulai sambil menunggu teman-teman yang lain, mudah-mudahan segera bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Ya Bu, terdengar. Ya. Waalaikumsalam. Terdengar Bu, terdengar. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera buat semuanya. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi Bapak Ibu kegiatan kita berjalan lancar dan Bapak Ibu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan sampai hari ini ya, hari terakhir nanti ya. Oke. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ini ya, perkenalan dulu ya. Sebentar, saya ini share screen. Apakah sudah nampak Bapak Ibu di layar share screen saya? Sudah Ibu. Sudah. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Eni Usmawati. Saya Widya Iswara dari Kemdikbud ya, tepatnya di P4TK, Penjas dan Bimbingan Konseling ya. Ini nomor HP saya. Terus ini email saya eni.usmawati@kemdikbud.go.id. Ini pengalaman saya Bapak Ibu sebagai narasumber pelatihan di International Conference dari Asia ya, dari Kita duluan dulu. Toh yang mau ikut mobil lu ikut dulu, ntar pulangnya ke mobil gue. Iya. Bu Indri, punten mohon di-mute. Oke, terima kasih. Ya, terus saya juga core trainer, master trainer untuk UNICEF ya, program pendidikan kecakapan hidup, instruktur nasional pendidikan sekolah penggerak PSP, tim ahli di PSP, fasilitator guru penggerak juga, mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang ikut guru penggerak, terus instruktur nasional dan reviewer modul PKB di Kemenak. Selain itu, saya juga penyusun modul P3K untuk bimbingan dan konseling, tim penyusun capaian layanan untuk BK, editor jurnal Widya Iswara di LAN, Lembaga Administrasi Negara, tim pengembang modul pendidikan keterampilan hidup PKH UNICEF, tim penyusun modul High Order Thinking Skill untuk BK, dan tim pengembang modul trauma healing pasca bencana. Untuk pendidikan saya S1 dari UNESA, S2-nya Universitas Negeri Malang, S3-nya sekarang sedang menempuh di UPI Bandung, mohon doanya mudah-mudahan segera selesai. Untuk prestasi, Alhamdulillah Widya Iswara berprestasi tingkat nasional peringkat 2, beasiswa student exchange di Burapa University of Thailand, beasiswa kuliah kewenangan tambahan, KKT di Inklusi UNESA, dan saya mendampingi sekolah inklusi yang ada di Jawa Timur ya. Jadi saya pernah mendapat beasiswa dari Kementerian Bapak Ibu untuk kuliah lagi di PLB, pendidikan luar biasa di UNESA selama 1 tahun. Setelah itu saya mendampingi sekolah inklusi yang ada di Jawa Timur ya. Sebelum menjadi Widya Iswara, saya juga mengajar di beberapa kampus ya. Ini LAN Awards dari Lembaga Administrasi Negara untuk Widya Iswara berprestasi, dan
beberapa tulisan yang pernah saya terbitkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, karena tadi saya sudah memperkenalkan diri, saya juga ingin kenal ini dengan Bapak Ibu semuanya ya, biar kita lebih akrab gitu kan, tak kenal katanya tak sayang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin diawali dari yang paling atas dulu ya. Ini sudah 29 yang bergabung ya. Izin saya foto dulu. Sudah 29. Kalau di saya yang paling atas ini ada Bu Halimah ya. Silakan Bapak Ibu memperkenalkan diri, sebutkan nama dan instansinya. Bapak Ibu sebelumnya ini sudah saling mengenal atau baru bertemu di sini? Ada yang satu sekolah, Bu. Ada yang satu sekolahan, jadi udah kenal. Ada yang satu sekolah berarti yang belum, yang nggak satu sekolah berarti belum kenal ya Bu ya? Ya, makanya kalau belum kenal saya ajak untuk berkenalan gitu ya. Silakan Bu Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Bu Halimah dari SMP 173, Jalan Alur Laut, Bu. Mapel apa Ibu? Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa Ya, Ibu guru mapel apa? Oh, guru mapel seni budaya, Bu. Oke, seni budaya. Ya, terima kasih. Ya, jangan lupa Bapak Ibu ya, sebutkan nama, instansi, mapel apa gitu ya, biar kita saling mengenal satu sama lain. Terima kasih Bu Halimah. Ya, sama-sama Bu. Makasih Weni. Sama-sama. Berikutnya Bu Eti ini yang sudah nampak di layar saya. Bu Eti silahkan memperkenalkan diri. Ibu Eti apa Bu? Rusyanti apa Rohayati Bu? Eti Rohayati, ada dua ya? Oh, iya ada dua Bun. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Ibu Eti Rohayati. Kebetulan saya mengajar sama dengan Bu Halimah di SMP Negeri 173. Ada teman-teman yang lain juga, kebetulan satu room di sini. Saya mengajar mata pelajaran IPA, Bu. Terima kasih. Oke, Bu Eti, IPA ya. Terima kasih Bu Eti. Berikutnya Bu Andaru Rini, silakan. Bu Andar atau siapa panggilannya, silakan Ibu. Nah, saya dipanggil Rini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ya MG Andaru Rini. Saya dari SMP Negeri 95. Bidang studi saya bahasa Inggris Bu. Senang berkenalan dengan Ibu dan rekan-rekan semua di Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini bahasa Inggris. Berikutnya Bu Eti Rusyanti tadi sudah ya. Oh, Bu Eti Rusyanti belum ya. Tadi Bu Eti Rohayati. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kenalkan Ibu Eni. Saya Eti Rusyanti dari SMP Negeri 173. Sama dengan Bu Eti Rohayati, Bu Halimah, dan juga mungkin teman-teman yang lain nanti yang insya Allah ketika menyebutkan perkenalannya. Mata pelajaran yang saya inikan matematika Ibu. Matematika, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti. Berikutnya Bu Ina Luciana, silahkan. Maaf Bu, termute. Di-unmute lagi. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-ibu. Ada bapaknya? Perkenalkan, saya Ina Luciana dari SMP 231 Jakarta. Terima kasih sudah bisa bergabung, Ibu. Mohon ilmunya untuk dibagikan kepada kami. Halo teman-teman, Ibu Halimah dan kawan-kawan, bertemu lagi. Terima kasih sebelumnya Ibu. Assalamualaikum. Sama, waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Ina.
Berikutnya Bu Indri. Bu Indri 173, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, saya lagi dalam perjalanan ke makam kakak dari orang tua saya. Jadi saya mohon maaf sekali ini sambil nyetir. Perkenalkan nama saya Indri Pujiarsanti, saya dari SMP Negeri 173 sama dengan Ibu Eti, double E, dan Ibu Halimah. Pelajaran yang saya ampuh adalah bimbingan konseling, tapi saya juga mengajar prakarya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indri PK tapi mengampu TIK juga. Prakarya juga. Prakarya. Tapi sebenarnya dari jurusan apa? BK atau prakarya? Dari BK, Bu. Dari BK. Sudah pernah ke PM4TK penjas BK belum? Waktu itu nggak ke bawah, Bu. Saya ketinggalan. Jadi baru bertemu saya satu kali ini ya, Bu Indri ya? Saya pernah ikut pelatihan sama Ibu, pernah. Pernah ikut pelatihan. Iya. Belum pernah ke PM4TK ya, Bu ya? Oke, terima kasih Bu Indri. Ya, berikutnya Bu Erna. Bu Erna Devi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Erna Devi Bianti dari SMP Negeri 173. Saya mengampu mata pelajaran IPA. Nah, ya. Terima kasih. Berikutnya Bu Yani. Silakan Bu Yani. Bapak Ibu yang tidak bisa on cam atau nggak bisa perkenalan langsung bisa menulis di chat ya, sehingga semuanya bisa kenal. Ya, ini yang saya panggil yang sudah siap ya, yang on cam. Silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani dari SMP Negeri 42, bahasa Inggris. Makasih. Bahasa Inggris Bu Yani ya, terima kasih. Berikutnya Bu Eli Sofiana, silakan. Oke, sebentar Ibu tadi unmute. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Sofiana dari SMP 123 Jakarta, Ibu. Mata pelajaran yang saya ampuh IPS. IPS. Iya. Iya. Maaf Ibu, banyak pengganggu ini. Ya, maaf apa Bu Eli? Iya Ibu. Mapel apa? Dari mapel apa? IPS Ibu, IPS. Oh, IPS ya. Terima kasih Bu Eli. Oke, berikutnya Bu Erni Haryati, silakan. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Erni Haryati. Saya dari SMP Negeri 42 Jakarta. Saya mengajar bidang studi matematika. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Erni, matematika. Berikutnya Bu Ambari, Bu Ambar ya. Bu Ambar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ambari Nurwidiarti. Saya dari SMP Negeri 173 Jakarta, mata pelajaran IPS. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Ambar. Berikutnya, Bapak Ibu sebelum saya lanjut, yang lain mohon menulis di chat ya, biar kita kenal satu sama lain. Ya, silakan ditulis di chat, karena kalau semuanya 37 ini satu persatu, waktu kita habis ya. Jadi yang lain mohon dituliskan di chat yang belum perkenalan, biar teman-teman bisa kenal satu kelas ini ya. Silakan dilanjut yang di chat. Berikutnya Pak Ahmad Sukito.
Monggo Pak Ahmad. Pak Ahmad, silakan di-unmute. Oke. Ya. Ya. Saya lagi ya. ngetik tapi nggak apa-apa. Putus-putus Pak suaranya. Sepertinya putus-putus ini. Saya bahasa Inggris. Ya. Ya, mohon maaf kurang jelas ya. Mohon maaf agak kurang stabil ini internetnya agak kurang stabil. Oke, iya ya. Di sini internet connection unstable ada tulisannya di sini. Nah, terima kasih Pak Ahmad ya. Agak terputus-putus suaranya. Oke. Bapak Ibu, saya bacakan ya di chat ya. Karena terbatasan waktu ya, kalau kita perkenalan satu persatu nggak cukup waktunya gitu ya. Di chat ini silakan menuliskan. Ya, ada yang ingin langsung berkenalan, monggo silakan. Saya Budian Bu dari SMP 173. Ya, Budian. Pelajaran pelajaran IPS. Ini mohon maaf Ibu untuk kegiatan hari ini kebetulan saya lagi ada workshop IKM juga Bu di sekolah kami. Mohon maaf mungkin agak ini saya. Jadi saya juga tetap mengikuti kegiatan hari ini karena saya juga ada di kegiatan workshop. Mohon maaf ya Ibu, tetap saya ikuti kegiatan ini. Iya ya Ibu. Ya, Budian, terima kasih sudah izin. Oke, terima kasih Budian. Sambil saya bacakan Bapak Ibu di chat ya. Di chat itu ada Bu Ayu dari SMP 270 guru BK ya. Nah, ini Bu Ayu. Bu Ayu udah pernah ke PM4TK Penjas BK belum? Kita sama-sama bimbingan konseling ini. Silahkan ke PM4TK, saya tunggu. Bu Ayu dari SMP 270, Bu Desi dari SMP 277, guru IPS, Bu Dwi Kurnia dari SMPN 95, Mapel IPA, Bu Ambar tadi sudah ya, SMPN 53, oh Bu Ambar BK juga ya Bu Ambar Wati. Iya Ibu. Udah ke PM4TK Bu Ambar? Sudah Bu, waktu itu rombongan dari Cilincing sama Bu Yeni. Oh, ketemu saya enggak? Enggak ketemu Ibu. Sama Bu siapa satu itu saya lupa namanya. Oh, ya. Pak siapa? Iya. Bu Yeni yang rambutnya pendek ketua, itu. Pakai jilbab Bu, ketua itu ya SMP 231. Oh gitu. Iya. Oke, terima kasih. Ketuanya. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya Bu. Ada Bu Esterina bahasa Inggris SMPN 42. Bu Vicky atau Pak Vicky Akmala ini. Vicky Akmala SMPN 151 Mapel Bahasa Indonesia. Bu Ika Ayuning Dia SMPN 151. Bu Dian SMPN 173 IPS. Bu Jubaida SMPN 42 Bahasa Inggris, Bu Kartika SMPN 290 BK juga ini, banyak sekali yang BK ya. Bu Kartika sudah ke PM4TK belum Bu Kartika? Ini yang BK harus ke PM4TK ini, rumahnya guru BK kan di PM4TK Penjas dan bimbingan konseling. Bu Ika, terus Bu Eni Setiawati, SMPN 221 PKN. Bu Kristina Novi, ya dari SMPN 140 BK juga ini Bu Kristina. Pak Ahmad Sukito, tadi sudah ya, dari SMPN 112 Mapel Bahasa Inggris. Bu Devita, SMPN 173, mengampu Mapel Bahasa Inggris. Bu Sarinawati, SMPN 42, bimbingan konseling. Bu Kori Pratiwi, SMPN 42 Jakarta, IPS. Bu Eli Sofiana, SMPN 123 IPS. Oke.
Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah perkenalan semuanya ya. Ada beberapa yang dari bimbingan konseling, kebetulan kita sama. Saya dari P4TK Penjas BK, silakan kalau Bapak Ibu ingin bersilaturahmi ke P4TK Penjas BK ya. Baik, kalau tadi kita sudah perkenalan, saya lanjut Bapak Ibu ya, sebentar. Saya izin share screen lagi. Nah, berikutnya kita perlu ada ketua kelas ini sepertinya Bapak Ibu ya. Ketua kelas, adakah yang mau mengajukan diri sebagai ketua kelas, karena kelas kita cukup banyak, kalau saya tidak ada yang membantu untuk koordinasi lah ya. Karena ini kita masih sampai hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Nah, kita pembentukan ketua kelas 1 orang saja. Kira-kira siapa? Silahkan, boleh ditulis di chat, boleh mengajukan diri, boleh mengajukan rekannya. 1 nama saja silahkan diajukan di chat. Tadi kan sudah perkenalan ya. Silahkan Bapak Ibu, siapa kira-kira ketua kelasnya? Langsung tulis saja di chat. Nggak harus bapak-bapak ya. Ibu-ibu juga boleh. Kayaknya ini bapak-bapaknya cuman Pak Ahmad ya. Ibu Eni, maaf suaranya nggak ada. Suara saya nggak ada. Apakah di Bapak Ibu yang lain suara saya juga tidak terdengar? Terdengar. Terdengar. Sudah ada Bu, sudah ada. Terdengar Bu, sekarang terdengar. Bu, saya aja jadi ketua kelas Bu. Siap, luar biasa. Siapa ini Bu? Bu siapa? Boleh raise hand? Angkat tangan. Nama siapa tadi? Ada Bu, saya saja yang jadi ketua, cuman saya nggak kelihatan wajahnya siapa Ibu. Bu Indri Bu, Bu Indri. Bu Indri. Oh Bu Indri. Oke, Bu Indri siap ya jadi ketua. Oke, sip. Terima kasih. Setuju ya Bapak Ibu, ketua kelasnya Bu Indri, ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa saya koordinasi dengan Bu Indri. Oke. Baik. Bapak dan Ibu, Bu Indri boleh minta nomor HP-nya karena saya belum ada di grup ini, di grup Bapak Ibu. Nanti saya kirim Bu, saya lagi di jalan. Ibu punya nomor saya? Punya kayaknya Bu. Nanti ada di foto, tadi udah saya foto Bu, nanti saya kasih Bu Indri. Saya tulis di chat juga ya, 0856 485 32 987. Saya tulis di chat. Saya nggak tahu apakah narasumber harus masuk kelas atau tidak, harus masuk grup gitu mas saya, harus masuk grup WA atau tidak gitu ya. Saya menunggu dari admin nanti. Oke, terima kasih Bu Indri, luar biasa sekali. Langsung menawarkan diri ya, biar cepat juga waktunya ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, jadi kita sudah pemilihan ketua kelas ya. Selanjutnya kita ini Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas. Bentar, saya perkecil dulu layar saya. Kesepakatan kelas. Silakan Bapak Ibu mengajukan ya kesepakatan kelas kita, kira-kira apa sih tata tertibnya gitu, mulai dari kita masuk sampai Bapak Ibu pulang gitu ya. Hari pertama pelatihan sampai hari kelima nanti tata tertibnya apa saja kira-kira. Silakan boleh unmute, boleh ditulis di chat. Apa kira-kira yang pertama saya tulis di sini kesepakatan kelas kita. Halo. Ya. Masuk kelas tepat waktu, Bu.
Oke, Bu Erni Haryati dan Bu Vicky nih nulis di chat ya, masuk kelas tepat waktu. Apalagi Bapak Ibu? Hadir tepat waktu. Apalagi Bapak Ibu? Boleh ditulis di chat sambil saya cek nanti. Selain hadir tepat waktu, kira-kira apa yang perlu kita sepakati bersama? Dari 37 orang ini, ayo silahkan. Masa baru 1 orang? Selain hadir tepat waktu, Bu Halimah, absen maksudnya melakukan absensi ya. Apalagi? Mengisi daftar hadir. Oke, apalagi Bapak Ibu, silakan. Di chat Bu Halimah, oh bikin absen. Ya, nanti absen biasanya di-share oleh admin ya di grup. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya. Ada lagi Bapak Ibu? Masa kita ber-30 lebih ini baru 3 yang menyampaikan pendapat? Ya, silakan. Boleh langsung di-unmute, boleh. Ini ada Bu Vicky Akmala. Buka kamera jika tidak berhalangan. Pak Ipung, on cam. Oke, keren. Oke, saya tulis ya. On cam. On kamera jika tidak berhalangan ya. Kalau berhalangan silakan Bapak Ibu izin di chat, mungkin mohon maaf sedang apa gitu, ada apa gitu ya, minimal Bapak Ibu izin gitu ya. On cam jika tidak berhalangan. Terima kasih dari Pak Ipung dan Bu Vicky. Terus berikutnya dari Bu Halimah ini di chat. Di-mute bila sedang pembahasan materi. Oke. Dari Bu Halimah, maaf. Di-mute jika yang lain, ya berarti jika satu berbicara yang lain mendengarkan gitu ya, atau di-mute. Satu berbicara, yang lain mendengarkan, dalam kurung di mute gitu ya. Apalagi Bapak Ibu? Baru 5. Dari Bu Halimah tadi di mute bila ada pembahasan materi gitu ya. Jadi jika ada yang berbicara yang lain mohon mendengarkan atau di mute gitu ya. Silakan. Ada lagi? Boleh kalau mau disampaikan secara langsung, silahkan buka mikrofonnya. Masa cuma 4? Ayo, apalagi minimal 5 lah, masa cuma 4? Apalagi Bapak Ibu? Saya tunggu. Silakan ditulis di chat atau dinyalakan. Kompak, Bu. Iya, Bu Ketua, gimana Bu? Harus kompak. Oke, harus kompak. Kompak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Bu Kartika? Cukup sih itu aja, Bu. Kelas harus aktif, Bu. Ya, terima kasih. Aktif berdiskusi. Ya, sekali. Aktif berdiskusi. Ya. Berdiskusi. Ya, silakan. Ada lagi? Izin jika ingin keluar, Bu. Izin tidak mengikuti ya, izin. Oke. Izin jika ada keperluan gitu ya, atau tidak mengikuti. Lagi
Apa, Bu? Ini mulai ini nih, mulai keluar ide-idenya. Silakan, apalagi? Apa utang? Gak apa-apa, Bu, Tabanas. Apa, Pak? Utang apa, Pak? Ini tuh Tabanas itu 10 juta. 12. Bu April juga kayaknya di unmute itu. Iya. Ya, oke, di mute ya. Iya, itu Bapak Ibu khawatirnya kalau nggak di mute itu kalau ada pembicaraan rahasia didengar semua orang ini. Makanya saya minta kerjasamanya ya Bapak Ibu, tolong di mute ya. Oke, masih ada lagi kah yang ingin dimasukkan dalam kesepakatan kelas kita? Oke, tidak ada sepertinya ya. Baik. Jadi ini Bapak Ibu ya, ini kesepakatan kelas sudah kita buat bersama ya. Yang pertama hadir tepat waktu. Setuju ya? Terus mengisi daftar hadir. Yang ketiga on cam jika tidak berhalangan. Jadi mohon yang tidak ada halangan mohon silakan on cam kecuali ada keperluan apa gitu silakan izin gitu ya atau ditulis di chat biar saya nggak seolah-olah ngomong sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Terus satu berbicara yang lain mendengarkan ya, tolong di mute. Terus harus kompak, aktif berdiskusi, izin jika ada keperluan ya. Setuju ya Bapak Ibu semua ya. Ini adalah saran dari teman-teman. Kalau ada yang tidak setuju boleh silakan diungkapkan sekarang. Atau boleh ditambahkan atau dikurangi mungkin tidak setuju alasannya apa silakan. Cukup Bu. Oke, sepertinya sudah setuju semua ya. Tidak ada yang Ya, setuju Bu. Oke ya. Jadi ini kesepakatan kelas kita buat bersama dan kita laksanakan bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu yaitu di sini juga ada penilaian peserta Bapak Ibu ya. Ini untuk pengambilan sertifikat ya nanti saya nggak tahu pembagiannya kapan ya. Menurut informasi panitia akan ada sertifikat dari P2 KPTK 2 gitu ya. Biasanya juga dapat gitu ya. Nah, di sini nanti ada penilaian ya. Penilaian itu dari 3 yaitu sikap, keterampilan dan pengetahuan ya. Dari sikap itu dari kedisiplinan Bapak Ibu ya, kehadiran Bapak Ibu ya, itu dari sikap gitu ya. Dari tata tertib tadi mohon dilaksanakan bersama karena sudah disusun bersama. Kalau keterampilan itu tugas-tugas Bapak Ibu ya. Tugas-tugasnya itu juga kami nilai. Silakan dimasukkan di LMS ya. Terus pengetahuan ya, pengetahuan kan ada pretest, ada post-test. Jadi nilainya nanti diambil dari 3 ini ya, sikap, keterampilan, pengetahuan. Nah ini nanti menjadi persyaratan untuk pengambilan sertifikat. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu kan sudah ini ya, sebentar. Di LMS kita, sudahkah Bapak Ibu masuk ke LMS ya? Sudah. Sudah. Baru login aja sih Bu. Oh gitu, login aja ya. Coba sambil kita buka LMS-nya. Bu mohon izin saya belum bisa buka LMS karena lagi ada keperluan lain. Jadi hanya bisa pakai HP nge-zoom. Boleh izin nanti pulang sekolah gitu Bu ya? Ya. Bisa dikerjakan tugasnya. Ya, silakan Bu. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi LMS itu memang bisa diakses ya, diakses kapanpun gitu ya. Bentar sambil saya bukakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang kesulitan untuk mengakses LMS ini. Saya ajak untuk membuka sekilas gitu ya.
izin saya share LMS Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini ya wajib mengakses LMS ya, Learning Management System. Kelas kita adalah kalau di LMS itu SMP 1 ya, SMP 01 atau SMP A, tapi di sini inklusi SMP 01 ya. Di sini ada pengantar dari saya, terus pembukaan. Kemarin kita sudah pembukaan, Bapak Ibu sudah pretest. Nah, hari ini sebenarnya sudah kemarin juga ya, ini seharusnya Bapak Ibu sudah membaca-baca gitu ya. Di situ ada PowerPoint-nya gitu ya. Dan nanti ada lembar kerja yang harus Bapak Ibu kerjakan ya, yaitu lembar kerja 1 dan lembar kerja 2. Ya, lembar kerja 1 dan lembar kerja 2. Ini silahkan Bapak Ibu buka-buka ya lembar kerjanya, karena nanti yang hari kedua besok belum saya masukkan Bapak Ibu ya, insya Allah selesai mengajar ini nanti saya masukkan. Jadi kita fokus di materi 1 dulu ya. Nah, nanti ada tugas LK1, LK2, dan Bapak Ibu membuat semacam poster gitu ya. Oke, kalau Bapak Ibu ada kesulitan boleh nanti menghubungi admin kelasnya kalau misalkan Bapak Ibu belum bisa mengakses LMS. Karena Bapak Ibu nanti mengumpulkan tugas juga di sini Bapak Ibu ya. Tugasnya tidak dijapri ke saya atau ke panitia, tapi di LK ini, LK1 ya Bapak Ibu klik LK1 gitu ya. Nah, di sini ada LK1, nanti Bapak Ibu upload ya. Kalau di saya nggak bisa karena saya sebagai bukan peserta ya. Kalau di saya hanya bisa untuk apa namanya itu share screen gitu ya. Maaf, untuk grade, untuk memberikan apa nilai gitu ya. Bentar, saya share lagi. Jadi di LK1 nanti tampilannya Bapak Ibu ya, di LK1 kalau di Bapak Ibu di sini ada upload ya, silakan di-upload ya. Kalau di saya nggak nampak ya. Jadi di sini dari 52 partisipan ya, nanti saya berikan nilai di sini gitu ya. Jadi untuk LK1, LK2 diselesaikan Bapak Ibu ya hari ini. Nanti ada lembar kerja 1, lembar kerja 2. Tapi sebelum ke sana, nanti saya jelaskan dulu ya materinya. Nah, ini saya sambil mengajak Bapak Ibu untuk mengingat-ingat gitu ya, membuka LMS-nya sambil boleh kalau mau dicoba ya, sambil buka LMS ya. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada materi ya, materi 1 yaitu konsep dasar pendidikan inklusi. Nah, tujuannya adalah agar Bapak Ibu memahami konsep pendidikan inklusi dengan keberagaman peserta didik, mengidentifikasi keberagaman peserta didik pada sekolah inklusi dan menerapkan pendidikan inklusi yang ramah anak. Ya, nah, nanti di sini ada pengertian, tujuan, sasaran, manfaat. Oke, maaf saya mute dulu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, pengertian dari pendidikan inklusi. Ini adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Ya. Nah, tujuan dari pendidikan inklusi, Bapak Ibu, adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak ya, termasuk anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kondisi anak gitu ya. Jadi tujuan kenapa sih ada pendidikan inklusi Bapak Ibu ya? Karena di undang-undang itu ya ada di undang-undang ya bahwa setiap anak itu memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus ini gitu ya. Namun Bapak Ibu, untuk anak ABK ini kalau misalkan dia harus di SLB gitu, coba Bapak Ibu cek ya,
di kabupaten atau di tempat Bapak Ibu kira-kira ada berapa sih sekolah SLB itu? Jarang sekali ada ya. Kalau di Jakarta mungkin masih banyak ya, tapi kalau di daerah-daerah gitu ya, itu kan jarang sekali ada sekolah inklusi, ya kan? Jarang, sekolah SLB gitu ya. Jarang sekali ada sekolah SLB. Kalaupun ada, biasanya mohon maaf ya, biayanya itu agak tinggi gitu. Akhirnya yang punya anak ABK bingung ya disekolahkan kemana, atau malu gitu ya, disembunyikan di rumah nggak disekolahkan gitu. Nah ini Bapak Ibu ya, makanya sekolah-sekolah sekarang disarankan atau bahkan diwajibkan Bapak Ibu untuk menerima anak berkebutuhan khusus, sekolah-sekolah reguler, semua sekolah. Kalau tidak menerima, ya terkena undang-undang Bapak Ibu ya, karena sudah ada undang-undangnya tentang sekolah inklusi itu, gitu ya. Lalu tujuan kedua yaitu menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta pembelajaran yang ramah terhadap semua anak, gitu ya. Itu. Jadi ini tujuannya ya, tidak ada diskriminatif ya. Sebenarnya Bapak Ibu kalau sekolah Bapak Ibu itu sudah terbiasa gitu ya melaksanakan sekolah inklusi ya. Itu justru tidak ada yang namanya bullying, perundungan, itu enggak ada Bapak Ibu. Karena apa? Karena kenapa sih selama ini ya kalau ada anak ABK itu cenderung dibully. Ya, ada perundungan gitu pasti di situ, diolok-olok, ditirukan gitu ya. Karena mereka belum terbiasa bertemu dengan anak ABK. Ya, harapannya dengan adanya sekolah inklusi ini anak ABK bisa menyatu dengan anak reguler gitu. Kalau mereka sudah terbiasa gitu, itu udah biasa gitu ya, bukan hal yang aneh. Itu harapannya Bapak Ibu ya. Dan di sini butuh peran Bapak Ibu sebagai contoh ya untuk mau ada keinginan membimbing anak berkebutuhan khusus tersebut. Itu ya. Jadi pengalaman saya Bapak Ibu mendampingi sekolah inklusi ya, itu memang gurunya tidak ada basic sama sekali. Tidak ada dasar tentang inklusi, tentang pendidikan luar biasa, enggak ada basic sama sekali, sama semuanya. Begitu ada aturan wajib menerima anak ABK, mendapat kiriman anak ABK gitu ya, mau nggak mau harus di apa istilahnya Bapak Ibu ya, anak ini harus diperhatikan, diberi bimbingan gitu. Alhamdulillah mereka bisa gitu ya. Selama ada kemauan dari Bapak Ibu guru untuk mendampingi anak-anak ini dengan sepenuh hati gitu ya. Sambil kita belajar lewat pelatihan-pelatihan seperti ini, atau kadang juga dinas mengadakan pelatihan termasuk P2 KPTK sekarang ini gitu ya untuk menambah keterampilan Bapak Ibu gitu ya. Itu. Nah, nanti akhirnya siswa-siswa yang lain itu juga ikut Bapak Ibu ya. Ikut apa? Bisa menghargai anak berkebutuhan khusus gitu loh. Karena gurunya juga bisa menghargai ya, bisa membimbing. Akhirnya teman-temannya bisa timbul rasa empati gitu. Oh, aku itu ternyata dikaruniai gitu kesehatan, dikaruniai kelebihan gitu, perlu bersyukur gitu. Akhirnya malah bisa timbul empati gitu. Nah, sasarannya anak usia sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus ya. Ada yang mengalami hambatan permanen ya, ada yang temporer, ada yang hambatan dalam perkembangan ya. Manfaat pendidikan inklusif Bapak Ibu adalah agar semua anak bisa sekolah. Terus mempercepat penuntasan program wajib belajar, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah gitu ya. Terciptanya kondisi saling menghargai antar peserta didik, antar orang tua, dan antara peserta didik dengan orang tua. Ini adalah manfaatnya gitu. Jadi menekan angka tinggal kelas ya, yang tadi punya anak ABK bisa sekolah di sekolah reguler ya. Dan timbul kondisi saling menghargai antar peserta didik seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya. Karena sudah memahami, sudah terbiasa. Kalau sudah inklusi ini benar-benar jalan gitu ya. Terus beberapa hal yang harus dipahami mengenai pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi tidak sama dengan konsep pendidikan integratif atau terpadu ya.
Dan pendidikan inklusi punya makna jauh lebih luas daripada integrasi. Lalu pendidikan inklusi tidak sekedar memindahkan atau menempatkan penyandang disabilitas di sekolah reguler. Lalu dalam pendidikan inklusi, anak harus diterima di sekolah tanpa syarat dan program sekolah harus menyesuaikan kebutuhan anak. Sedangkan dalam pendidikan integratif, anak baru dapat diterima di sekolah jika anak dapat menyesuaikan program yang ada di sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi di sekolah inklusi itu harapannya malah sekolah yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Gitu. Kalau selama ini kan sekolah-sekolah itu malah anak yang harus menyesuaikan dengan sekolah gitu ya. Dengan adanya pendidikan inklusi harapannya adalah itu tadi. Sekolah bisa menyesuaikan dengan kondisi anak. Kalau anaknya ABK seperti ini, kira-kira bagaimana pendekatannya? Kan harus disesuaikan. Gurunya juga harus memahami kondisi setiap anak. Ya, nah, prinsip pendidikan inklusi ada 3 ya. Setiap anak termasuk dalam komunitas kelas atau kelompok. Gitu ya. Jadi setiap anak itu bisa masuk di komunitas kelas atau kelompok. Kalau kelasnya dipisah, ya berarti bukan inklusi namanya, gitu ya. Kelasnya tetap campur dengan anak-anak reguler. Terus hari sekolah diatur sepenuhnya melalui tugas-tugas pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan dan kefleksibelan dalam memilih dengan sepuas hati. Lalu guru bekerja sama dan mendapat pengetahuan pendidikan umum khusus dan teknik belajar individu serta keperluan-keperluan pelatihan dan bagaimana mengapresiasikan keanekaragaman dan perbedaan individu dalam pengorganisasian kelas. Lalu untuk landasan filosofinya, setiap anak itu punya hak mendasar untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak itu mempunyai potensi, karakteristik, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Termasuk anak ABK ini Bapak Ibu ya, anak ABK itu kita jangan fokus pada kekurangannya saja. Setiap anak itu pasti punya potensi, punya karakter yang berbeda, punya minat yang berbeda gitu ya, dan punya kemampuan serta kebutuhan belajar yang berbeda. Di sekolah yang saya dampingi Bapak Ibu, ada anak tuna netra, tidak bisa melihat, ya, tapi bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Ya, padahal tidak bisa melihat Bapak Ibu tunanetra, tapi hafalannya bisa sampai 70 juz. Kebetulan memang sekolahnya ini juga sekolah Islam gitu ya. Sekolah Islam dan ada pesantrennya seperti itu. Ya, jadi dia tunanetra tapi masih bisa menghafalkan. Nah, kita saja yang normal Bapak Ibu, mohon maaf ya, 1 juz saja mungkin belum hafal gitu ya. Nah, di sini ini Bapak Ibu ya, nampak bahwa kita itu jangan fokus pada kekurangannya. Ya, dia memang tunanetra. Tapi kan dia masih punya pendengaran. Ya kita optimalkan pendengarannya. Ya, anak tunanetra itu kalau diminta cepat ya, cepat dalam menghafalkan. Kita optimalkan pendengarannya. Ya, dia kayak belajarnya dengan dengan mendengarkan audio ya, auditori gitu ya. Kalau diminta untuk mendengarkan itu cepat. Ya, jadi kita jangan fokus pada kekurangannya. Kekurangannya banyak gitu ya. Tapi kalau kita tahu anak ini potensinya di mana, ya karakternya di mana, karakteristiknya bagaimana, minatnya bagaimana, kita bisa mengembangkan gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat video ada anak ini ya, video-video motivasi ya, tidak punya tangan tapi bisa lomba melukis, lomba mewarnai, dia menang ya, dikirim tingkat kabupaten, tingkat nasional, padahal nggak punya tangan Bapak Ibu. Ya, dia melukis menggunakan kaki, ya, jadi dioptimalkan potensinya, masih bisa menggunakan kaki, dia masih ada kemauan, ya. Itu bukti ya bahwa setiap anak punya potensi, punya minat, punya bakat. Tinggal bagaimana Bapak Ibu ini mengarahkan lewat kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Gitu ya. Kalau anak ABK Bapak Ibu untuk ya ABK itu kan memang banyak sekali jenisnya ya. Nanti kita bahas satu-satu ya.
Kalau dia sudah mengalami gangguan intelektual gitu ya, IQ-nya di bawah rata-rata gitu, 50 gitu, 70 ke bawah, debil, imbisil, ada idiot gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita paksa untuk sama dengan anak reguler itu susah. Yang ada dia stres, ya kan? Jadi kita optimalkan bakatnya. Bakat dia di mana? Dia suka ikut ekstrakurikuler apa, itu kita kembangkan. Mungkin di sekolah ada tata busana, tata boga, ya. Mereka punya punya keterampilan sehingga setelah lulus bisa dimanfaatkan keterampilannya. Banyak anak-anak ABK bisa jadi desainer, bisa punya rumah makan di mana-mana karena punya bakat memasak gitu. Selama kita bisa mengoptimalkan potensinya. Nah, termasuk di sekolah binaan saya itu Bapak Ibu, dari kegiatan ekstrakurikuler baca tulis Al-Qur'an setiap hari Jumat sebenarnya. Di situ ketemu potensi setiap anak yang sudah hafalannya banyak ya, diklasifikasikan, yang masih butuh bimbingan diklasifikasikan gitu ya. Yang sudah hafal ya terus ditingkatkan gitu ya. Gitu. Dari situ akan nampak Bapak Ibu ya, kita optimalkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Bahkan ada anak yang tidak punya tangan tapi ikut tari balet ya. Ada juga gitu ya. Nah, sistem pendidikan seyogyanya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan anak gitu ya. Terus anak berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk memperoleh akses pendidikan di sekolah umum. Ya, mereka punya hak. Sebentar Bapak Ibu, izin sebentar. Bentar Bapak Ibu, saya izin. Izin tadi saya ada WA penting. Gitu ya. Jadi sekolah umum dengan orientasi inklusi merupakan media untuk menghilangkan sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan bagi semua. Ya. Istilahnya education for all gitu ya, terutama termasuk anak berkebutuhan khusus ini. Ya. Nah, lalu berikutnya sekolah inklusif ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 45. Ini sebagai landasan yuridis. Pembukaan UUD 45 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dan pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini adalah landasan yuridisnya. Lalu di Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas pasal 5 ayat 1, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, intelektual, dan sosial ya. Terus warga negara di daerah terpencil, ya, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ya. Terus ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, ya. Di sini setiap anak berhak memperoleh pendidikan, ya. Setiap anak berhak mendapat perlindungan, selain mendapat hak anak sebagaimana diasuh. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus ya.
Terus di pasal 48 sampai 54 di sini anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusi dan atau pendidikan khusus, ya. Terus ada landasan yuridisnya ini Bapak Ibu ya, Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan pasal 40 sampai 44. Boleh Bapak Ibu download nanti ya isinya. Terus ada peraturan lainnya ya. Landasan empirisnya itu ada deklarasi HAM Bapak Ibu ya di tahun 48, Konvensi Hak Anak, Konferensi Dunia, Resolusi PBB, Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusif, dan Komitmen Dakar, Deklarasi Bandung, Rekomendasi Bukit Tinggi tentang meningkatkan kualitas sistem pendidikan yang ramah bagi semua. Ini adalah landasan empiris dan landasan teoritisnya di pembinaan SLB ya, pendidikan inklusi memberikan kesempatan akses seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Landasan teorisnya ya. Terus penerimaan peserta didik di sekolah ya itu harus objektivitas, transparansi, akuntabilitas, tidak diskriminatif ya dan kompetitif ya. Bisa juga menerapkan sekolah ramah anak Bapak Ibu ya. Jadi di situ pengelolaan lingkungan fisik ya, lingkungan ramah anak dengan setting sekolah inklusif. Dan pengelolaan lingkungan fisik, lingkungan ramah anak dengan setting sekolah inklusif ya. Nah, untuk lingkungan ramah anak dengan setting sekolah inklusif ini ya, tentunya aksesibilitas di lingkungan sekolah gitu ya. Terus sarana prasarana, penataan ruangan. Terus ini ya. Nah, ini kadang yang memang jadi masalah Bapak Ibu ya. Mungkin kita punya peserta yang pakai kursi roda, tapi ternyata sekolah kita lantainya ada 3 lantai gitu ya. Nah berarti kan ini apa namanya ya, untuk yang pakai kursi roda mungkin bisa kelasnya mungkin bisa dikondisikan gitu ya. Atau kalau di sekolah yang saya bina itu Bapak Ibu pakai kursi roda itu yang gendong malah teman-temannya gitu, setiap hari dibantu sama teman-temannya. Justru mereka kerjasama di situ. Ya. Terus kadang untuk anak yang tunanetra kita butuh sarana prasarana, huruf braille gitu ya, dan aplikasi-aplikasi lain gitu ya. Nah itu sarana prasarannya kadang juga ada yang belum terpenuhi gitu ya. Jadi memang bertahap Bapak Ibu ya, bertahap. Yang penting anak ini kita bimbing, kita bina gitu sambil kita adakan sedikit-sedikit gitu ya, kita ajukan proposal gitu ke sekolah, ke dinas gitu ya. Tuh, terus ini konsep dasar sekolah ramah anak ya, terus situasi, suasananya, terus bagaimana manajemen pengelolaan atau classroom management. Lalu bagaimana mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus ya. Jadi kalau di sekolah inklusi istilahnya adalah PDBK, bukan ABK ya, yaitu peserta didik berkebutuhan khusus. Kalau ABK itu yang belum masuk ke sekolah kita itu anak ABK, tapi kalau sudah masuk di sekolah kita itu namanya PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus ya. Nah, penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus ini melibatkan semua unit ya, orang tua, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan dinas pendidikan setempat. Jadi mekanismenya Bapak Ibu ya, di awal itu dilakukan identifikasi dan asesmen gitu ya, ada screening. Ya, di screening mungkin bisa juga dengan melibatkan psikolog, ada tes psikologi untuk mengetahui dia kategori yang mengalami gangguan kognitif atau tidak gitu. Khawatirnya kan ada yang tadi itu ya mengalami gangguan kognitif, akhirnya di bawah rata-rata. Nah, itu kan melibatkan psikolog gitu ya. Nah, setelah itu dari sana nanti ada penempatan dan tindak lanjutnya. Terus ini alur pelayanan peserta didik ya.
peserta identifikasi, asesmen, profil PDPK, adaptasi kurikulum dan perencanaan, ya. Terus penilaian, lalu pelaporan. Ini Bapak Ibu, kurikulumnya juga bisa ini ya diduplikasi, diadaptasi dan menyusun program perencanaan individu ya setiap anak gitu ya, menyusun PPI gitu ya. Jadi ada minggu efektif ya. PPI itu bisa dimasukkan di silabus Prota Promes gitu ya, bisa adaptasi, adisi, substitusi ya, simplikasi dan omisi. Nah ini tipsnya ya, tips untuk sekolah inklusi, aspek perilaku ya. Misalkan kurang pemusatan perhatian, siswa tidak perhatian, pelupa, suka melamun. Terus apa yang mungkin dilakukan ya, kurang pemusatan perhatian melalui dia hiperaktif, impulsif ya, beri kritikan dan hukuman ya. Terus kurang pemusatan perhatian, kenali kegiatan harian dengan cara positif, hiperaktif, kompulsif ya. Terus beri kebaikan, pujian, kerjasama dengan orang tua. Terus di situ tertutup di layar saya. Jalan untuk seluruh pedoman ya, model penerimaan dan penghargaan untuk siswa. Kemudian jadikanlah sebuah perlakuan yang sama. Perilaku anak yang kurang fokus gitu ya, tidak fokus gitu. Terus interaksi sosial kurang perhatian, siswa menarik diri dari pergaulan gitu ya. Ini tips-tipsnya bagaimana Bapak Ibu ya lakukan di sekolah. Nah ini keberagaman, berikutnya kita masuk di keberagaman peserta didik Bapak Ibu ya. Ini pengklasifikasiannya untuk anak ABK ya. Anak ABK itu ada yang mengalami gangguan fisik ya. Gangguan fisik misalnya ada hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, pengucapan, hambatan fisik gitu ya. Dan mengalami hambatan emosi perilaku ya, hambatan emosi, hambatan perilaku, hiperaktif gitu ya. Ada yang mengalami hambatan intelektual ya tadi, hambatan mental, slow learner dan kesulitan belajar gitu ya. Jadi kesulitan belajar dengan slow learner itu beda. Anak berbakat itu juga termasuk anak berkebutuhan khusus gitu ya. Dia butuh perhatian khusus Bapak Ibu untuk dikembangkan bakatnya. Ya. Anak autis, anak indigo ya, itu termasuk yang mengalami intelektual gitu ya. Lalu berikutnya ini menggunakan ada yang kesulitan menggunakan simbol-simbol gitu Bapak Ibu ya. Nah ini peserta didik dengan hambatan penglihatan ya. Ada yang low vision ya. Ada yang tunanetra total. Kalau low vision itu masih bisa melihat samar-samar ya. Dari jarak 6 meter itu masih terlihat. Ya. Kalau tunanetra total ya itu dari jarak 20 feet ya. Itu dikategorikan tunanetra total. Ini ciri-cirinya. Ya, jadi ada low vision, ada tunanetra. Terus ada peserta didik dengan hambatan pendengaran, ya tidak mendengar, sulit mendengar suara, ya. Terus bicara dan bahasanya, bicara berhadapan, duduk di kelas paling depan, ya. Guru memperhatikan cara duduk peserta didik, ya, pusatkan penglihatan mereka pada wajah guru. Ya, ini kalau ada yang mengalami hambatan pendengaran, ya, tidak mendengar. Ya, kalau bisa bicaranya berhadapan ya, kalau dia sulit mendengar. Terus diberikan tempat duduk yang paling depan dan berikan perhatian ya, guru memperhatikan cara duduknya itu diperhatikan dan pusatkan penglihatan mereka pada wajah guru. Nah, posisi wajah guru juga harus sejajar dengan kepala anak, atur volume bicara dan gerakan bibir. Itu untuk yang hambatan pendengaran ya. Pertama kalau bapak-bapak ini ya, kalau ada yang muridnya mengalami hambatan pendengaran ya, itu
kumisnya kalau bisa jangan terlalu panjang gitu ya. Takutnya anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran ini kan butuh ya, kita ngomong A, I, U, E, O itu harus jelas gitu ya. Nah, biasanya kalau ada yang kumisnya terlalu panjang tertutup kumis kan anak-anak sulit itu untuk diajak komunikasi gitu ya. Mohon maaf ini. Terus yang mengalami hambatan intelektual ya. Hambatan intelektual itu ada yang ringan, sedang dan berat ya. Terus kecerdasan di bawah rata-rata. Itu tadi ya yang saya sebutkan ya. Ketidakmampuan perilaku sosial, hambatan perilaku terjadi pada usia 0 sampai 18 ya. Lamban dalam mempelajari hal baru, mempunyai kesulitan mempelajari konsep abstrak, cepat lupa, sulit dalam mengeneralisasi, yang sangat kurang ya. Terus kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri, tingkah laku dan interaksi tidak lazim, dan tingkah laku kurang wajar yang terus-menerus. Ini adalah hambatan intelektual psikometrik ya, ringan ya, ini mental retardasi ya. Nah ini menurut standar Binet-Simon ya, 68,52. Kalau pakai skala Wechsler 69, ini skornya Bapak Ibu ya. Ini rata-rata tahunnya ya, 8,3 tahun sampai 10,9 tahun. Ya, ada yang ringan, sedang, berat, dan parah ini hambatan intelektualnya. Ini IQ-nya di bawah 70 Bapak Ibu ya, maka ini kategorinya. Ya, ada yang ringan, berat, dan sangat parah. Jadi perilakunya adaptif ya, penggolongan berdasarkan perilaku adaptif. Ya, atau kematangan sosial, mempunyai 4 taraf yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Lalu ada peserta didik dengan hambatan gerak ya. Mereka yang tingkat kecacatan fisiknya mengakibatkan kesulitan yang berat atau ketidakmungkinan melakukan gerak dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti berjalan dan menulis ya, meskipun dengan menggunakan alat-alat bantu pendukung. Ada peserta didik dengan hambatan emosi ya. Jadi menyimpang dari standar yang tidak diterima umum, derajat penyimpangan tingkah laku dari standar umum sudah ekstrim, lamanya waktu pola tingkah laku itu dilakukan ya. Kadang anak-anak ini cenderung membangkang, mudah terangsang emosinya ya, emosional, mudah marah, sering melakukan tindakan agresif. Nah, ini mengalami hambatan emosi Bapak Ibu atau sosial. Sering bertindak melanggar norma sosial atau norma susila hukum, dan cenderung prestasi belajar motivasi rendah, sering bolos, jarang masuk sekolah. Nah, ini termasuk juga PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus ya, mengalami hambatan emosi. Jadi kalau kita membahas tentang PDBK, ya ABK itu bukan hanya anak-anak yang cacat fisik. Dia bisa jadi fisiknya normal, tapi dia mengalami hambatan intelektual, mengalami hambatan emosi, ya. Terus peserta didik dengan hambatan interaksi, ya, mengalami hambatan di dalam bahasa, kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat. Terus kekakuan dan miskin dalam mengekspresikan perasaan, kurang memiliki perasaan dan empati, sering berperilaku di luar kontrol dan meledak-ledak gitu ya. Nah, ini yang mengalami hambatan komunikasi ya. Terus peserta didik dengan hambatan belajar, slow learner, learning difficult ya, kesulitan belajar, seleksia, disgrafia, diskalkulia. Nah, ini termasuk lamban kesulitan belajar. Ya, ada yang lamban belajar, slow learner, ada yang mengalami kesulitan belajar ya. Kesulitan belajar itu disleksia, disgrafia ya, kesulitan menulis, kesulitan membaca, kesulitan menghitung ya. Itu termasuk kesulitan belajar, learning difficulties ya. Nah, ini kesulitan belajar, WHO melaporkan 5 dari 25% anak menderita fungsi otak minor. Survei terhadap 969 siswa SD dari 4 provinsi di Indonesia yang rata-rata nilai rapornya kurang dari 6,0 ditemukan 71,8% mengalami disgrafia, 66,8 mengalami disleksia, ya, dan diskalkulia
gangguan emosi ya, dan seterusnya. Nah, penyebab kesulitan belajar itu ya ada retardasi mental ya untuk semua ABK. Ada gangguan fungsi sistem saraf ya, TAUDOM. Ya, ini mengalami gangguan sistem saraf. Lalu problema sosial dan emosi sekunder. Lalu ada problema hidup ya, life disability. Ini untuk anak-anak yang mengalami disleksia, kesulitan belajar ya. Ini contoh anak-anak yang mengalami disgrafia, kesulitan untuk menulis, tulisannya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya disgrafia. Ya, terus gejala-gejala disgrafia itu gangguan visual, ya, gangguan motorik halus, kesulitan mengolah bahasa, mengeja dan menulis, gangguan tata bahasa, gangguan organisasi bahasa. Ya. Terus untuk anak diskalkulia itu ada kelainan pada otak ya, terutama bagian penghubung. Ya, ini diskalkulia. Kesulitan untuk berhitung ya. Nah, demikian Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini ya untuk pengantar pendidikan inklusi dan berbagai macam anak berkebutuhan khusus. Sampai di sini Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing tentang pengalaman Bapak Ibu di sekolah? Silakan, boleh Bapak Ibu open. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan Ibu. Kebetulan di sekolah kami di SMP Negeri 173 itu sudah 2 tahun Bu menerima anak inklusi. Nah, untuk mengajar atau guru-guru mengajar itu guru untuk mapel umum. Namun kita belum mendapatkan guru untuk psikolog, Bu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan tenaga psikolog itu, Bu? Terima kasih. Masih di-mute, Ibu? Bu Eni dia masih di-mute. Ya, mohon maaf. Ya, luar biasa ini sekolah Bu Ambari ya sudah menerapkan pendidikan inklusi ya. Nah, terkait dengan psikolog ya, kalau misalkan untuk di awal screening gitu ya untuk mendeteksi, itu Bapak Ibu bisa mengundang lembaga-lembaga psikologi gitu ya. Lembaga-lembaga psikolog karena BK pun tidak punya wewenang untuk melakukan tes psikologi ini Bapak Ibu karena tidak punya lisensi. Kecuali kalau guru BK-nya ikut pendidikan ya, ada pendidikan sekarang sertifikasi khusus untuk asesmen ini ya, itu selama 3 bulan, nah nanti akan mendapat semacam lisensi baru bisa melakukan tes tersebut ya. Jadi ini harus dari psikolog. Nah nanti guru BK itu bisanya apa ya istilahnya yang menyampaikan hasil tes psikolog ini dikomunikasikan dengan orang tua, dengan guru, kondisi anak itu seperti ini. Kira-kira bagaimana nanti langkah-langkahnya. Begitu Bu Ambar ya. Nah, untuk mendapatkan psikolog kita bisa bekerja sama dengan apa Bu, instansi apa Bu misalnya? Psikolog ini ada yang buka praktik di rumah, kadang ada juga yang di rumah sakit ya. Nah, saya kalau wilayah Jakarta mohon maaf, saya ini kurang paham ya yang ada psikolog di rumah sakit mana. Ada juga yang ini ya, buka praktek di rumah gitu ya. Bapak Ibu bisa nanti mencari-cari informasi atau mungkin Bapak Ibu di sini ada sekolahnya yang sudah bekerja sama dengan psikolog, boleh sharing dengan Bu Ambar, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Iya Bu, kalau di narasumber kelas SD ya, SD kalau nggak salah ya, itu Bu Ninong, itu beliau juga psikolog Bu, di kelas SD ya.
bisa nanti minta info-info dari Bu Ninong tersebut. Nah, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah di sekolahnya sudah melibatkan psikolog? Bagaimana selama ini pengalamannya? Boleh sharing-sharing? Silakan Bapak Ibu. Halo. Silakan. Ini 39, silakan menyampaikan Bapak Ibu ya. Kita ada nilai keaktifan ya. Nilai keaktifan, nilai keterampilan, sikap keterampilan. Ya, silakan Bapak Ibu, kita sharing-sharing berbagi. Kira-kira bagaimana pengalaman Bapak Ibu yang ada di Jakarta, karena saya di Jakarta ini kurang paham, saya tinggalnya di Bogor ya. Kalau yang saya tahu ada Bu Ninong nanti bisa menginfokan ya. Bu Vicky, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Apa suara saya sudah terdengar? Ya, sudah Bu. Nah, izin bertanya Bu, untuk keterlambatan belajar seperti terlambat membaca, berhitung atau lainnya, itu bagus atau tidak jika orang tuanya itu memberikan les atau pelajaran tambahan Bu? Dan treatmentnya tuh bagusnya bagaimana ya Bu? Ya. Oke. Terima kasih Bu Vicky ya. Ini Bu Vicky bertanya, yang ingin menanggapi Bu Ambar silahkan ya. Terkait dengan psikolog, mungkin sekolah Bapak Ibu ada yang sudah bekerja sama gitu ya. Oke, kalau untuk Bu Vicky, terima kasih pertanyaannya ya. Untuk kategori siswa yang lambat baca, berhitung, ya ini sudah di chat juga ya Bu Vicky ya. Itu apakah perlu mendapat les pelajaran tambahan gitu ya. Jadi memang ya, ini tergantung juga kalau orang tuanya mampu gitu, monggo silahkan, lebih bagus gitu ya. Tapi kadang kan ada orang tuanya yang kurang mampu, maka di situ gurulah yang semacam membuat program perencanaan individu. Jadi kira-kira anak ini nanti bagaimana program perencanaan individunya, dia kesulitannya di mana. Besok kita bahas Bapak Ibu ya, program perencanaan individu itu seperti apa, gitu ya. Jadi bisa Bu ya, memang anak-anak lambat baca, tergantung usianya juga ya. Kalau TK belum bisa membaca ya jangan dipaksakan, karena memang anak TK itu belum ada tuntutan gitu ya, minimal dia mengenal huruf-huruf lewat permainan, bernyanyi gitu ya. Jadi jangan dipaksa kalau belum waktunya begitu Bu Vicky. Jadi besok kita bahas semuanya. Ini masih pengenalan ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Vicky, Bu Ambar ya. Kalau Bu Ambar itu tadi ya bisa browsing ya, psikolog-psikolog ya, atau di rumah sakit biasanya ada kok psikolog ya. Ya Bu, baik Bu. Makasih. Oke, Bapak Ibu, kita ada lembar kerja 1 dan 2 yang harus dikerjakan gitu ya. Silakan Bapak Ibu buka LMS-nya. Dicek lembar kerja 1, lembar kerja 2. Sebenarnya ini diskusi kelompok gitu ya, diskusi kelompok lewat breakout room, tapi kita tidak bisa breakout room ya. Maka silakan Bapak Ibu kita kerjakan dulu ya semampunya gitu, sambil biar tugasnya tidak menumpuk ya. Boleh kita kerjakan dulu bersama-sama kelompok di sini. Adakah yang mau share screen LK1, LK2 silahkan di share screen, kita bahas bersama di sini. Jadi tugas individu Bapak Ibu ya, tapi kita kerjakan bersama di sini nggak apa-apa, silahkan. Ada yang sudah mendownload Bapak Ibu di LMS silahkan di share screen dan kita diskusi bersama dengan teman-teman dari LK tersebut. Ibu Ketua, Bu Indri, apakah masih di jalan ya? Bu Indri lagi di jalan ya, kesulitan sepertinya. Bapak Ibu yang bisa share screen, saya minta bantuannya. Yang bisa share screen LK1, LK2 di LMS, atau saya kirim di grup. Bapak Ibu sudah akses LMS belum ya? Kan sudah dari kemarin ya diminta untuk untuk membuka LMS gitu ya. Terus
bukan dikerjakan, dibaca-baca dulu sehingga pas di kelas itu kita tinggal diskusi saja gitu. Optimalkan Bapak Ibu di LMS-nya gitu ya. Silakan Bapak Ibu di-download terus di share screen, kita diskusi bersama sebenarnya tugas kelompok tapi nanti dikumpulkan tiap individu. Silakan yang sudah mendownload di share screen. Kita pembelajaran orang dewasa Bapak Ibu ya, jadi tidak harus dituntun seperti anak-anak gitu ya. Silakan yang siap share screen Bapak Ibu, dari 39 ini salah satu saja ya Allah. Masa nggak ada ya? Saya aja ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Erna, luar Iya. biasa sekali Bu Erna ya. Silakan Bu Erna share screen LK1 dulu ya, nanti LK2. Nah, nanti kita bahas bersama dengan teman-teman. Oke, silakan Bapak Ibu. Sebenarnya kita diskusi kelompok di breakout room ya, karena board-nya ini belum ada. Silakan Bapak Ibu diskusi bersama. Akan dipimpin oleh Bu Erna. Terima kasih Bu Erna, silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu berdiskusi ya, dipimpin oleh Bu Erna. Silakan Bu Erna. Atau Bu Erna share screen, ada yang mau memimpin kira-kira ini jawabannya apa gitu ya. Langsung Bapak Ibu tulis di LMS sehingga nanti sudah tidak ada tugas di luar ini gitu kan, sambil nyicil gitu ya Bapak Ibu biar nggak berat gitu. Oke, silakan saya serahkan ke Bu Erna untuk memimpin diskusi. Dan Bapak Ibu saling menjawab satu sama lain diskusi di dalam kelompok. Monggo, silakan Bu Erna. Atau ada yang mau membantu Oke, Bu Erna? iya, ini mungkin teman-teman mau bantu jawab itu Bapak Ibu silahkan. Ini yang pertama di sini kan ada berapa soal ini? Sebentar maaf. Ada 4 soal. Monggo Bapak Ibu di sini yang mau bantu jawab. Ya, silakan. Diskusi bersama Bapak Ibu. Ya Ibu, saya izin mencoba ya. Ya, untuk silakan nomor Ibu. 1. Ya. Jadi Bu di mana? Nomor 1, menurut Anda apakah landasan filosofi, yuridis, dan empiris sudah mampu memberikan kondisi ideal bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? Kalau menurut saya, untuk konsep yang paling mendasar dari pendidikan inklusi itu adalah bagaimana agar anak dapat belajar bersama, belajar untuk dapat hidup bersama yang dijabarkan dalam 3 prinsip. Ini saya mengambil info ini dari prinsip pendidikan inklusi dari pembelajaran untuk inklusi, karena konsepnya sudah mendasar dari prinsip inklusi tadi, Bu. Menurut saya seperti itu untuk nomor 1. Terima kasih. Ya, oke. Silakan dilanjut Bu Erna untuk memimpin diskusi ke pertanyaan berikutnya dan masukan dari teman-teman semuanya. Maaf Ibu, tadi yang jawab itu 3 prinsipnya apa ya Bu ya? Boleh saya catat di sini. Siapa tahu nanti ada yang mau menambahkan gitu. Oh iya. 3 prinsip itu salah satu yang pertama, setiap anak
termasuk dalam komunitas kelas. Terus yang kedua, hari sekolah diatur sepenuhnya melalui tugas-tugas pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan dan kefleksibelan dalam pemilihan dengan sepuas hati. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, guru bekerja sama dan mendapat pengetahuan pendidikan umum, khusus, dan teknik belajar individu, serta keperluan-keperluan pelatihan dan bagaimana mengapresiasi keberagaman dan perbedaan individu. Ada di ini Bu Erna, ada di prinsip pendidikan inklusif. Oh, yang di materi. Jadi, ya, Bu, ya betul, menurut saya yang di materi ya. Ya, menurut saya landasan filosofi, yuridis, dan empiris itu sudah mewakili dari prinsip pendidikan inklusif gitu, yang kita lakukan di sekolah kita gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Gitu. Nanti cari dulu berarti ya. Setiap anak dapat. Bentar, sebentar. Iya. Oke, sambil mencari ya Bu ya, yang untuk yang 3 prinsip tadi saya lagi cari. Mungkin ada yang mau menambahkan untuk jawaban yang lain? Itu Bu Erna ada di grup. Iya, ada di grup. Foto itu dikirim sama Bu siapa tuh? Udah di foto Bu. Oh, oke. Sama Bu. Terima kasih. Nah, iya. Oh iya.